Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Bay Project dan selamat bertemu lagi bersama saya Budi alias Yudi. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan berjalan-jalan di salah satu kebun ya teman-teman. Kebun tomat dan cabai yang ditanam secara tumpang sari ya teman-teman. Nih dia penampakannya seperti ini. Mungkin terlihat ini teman-teman. Ini di sini juga ada nih teman-teman. Kalau nanti mungkin ada yang berpikiran, alah kalau video pertanian itu kebanyakan tanaman yang bagus-bagus saja yang diperlihatkan, yang jelek-jelek enggak katanya kan. Ya memang betul itu teman-teman, memang betul 80% dibenarkan itu. Memang rata-rata video pertanian itu yang diperlihatkan hanya tanaman yang sangat bagus pertumbuhannya. Contohnya kalau yang seperti ini, nah ini banyak yang kosong-kosong ini tidak diperlihatkan. Ya kalau yang seperti ini diperlihatkan ya mungkin nggak ada yang apa. Kenapa rata-rata yang bagus-bagus yang diperlihatkan seperti ini? Hanya memperlihatkan yang buahnya banyak seperti ini, tidak yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini siapa yang menonton? Coba. Makanya banyak petani yang konten-konten kreator itu ya rata-rata yang seperti ini yang diperlihatkan supaya apa, orang pada penasaran gitu. Nah kalau video kita kali ini tidak ada pilih-pilih mana spot yang apa itu berbagai jenis keluhan tanaman kita perlihatkan ya teman-teman. Nih contohnya nih yang masih kecil nih, ini sisipan. Ini ada yang sudah seperti ini, sudah mulai buah, dan ini sudah mulai banyak buahnya juga teman-teman. Nah contohnya tadi ada juga yang tadi yang terkena virus kuning atau keriting ya teman-teman, atau virus Gemini. Ada juga tadi yang kena apa tadi apa namanya, kena layu fusarium. Nah ini contohnya yang bikin para petani penasaran dengan video-video pertanian yang disepilkan hanya yang seperti ini. Nah kalau kita mungkin pukul rata semuanya teman-teman. Kita di sini asli berkeliling-keliling tanpa pilih-pilih. Nah ini di sini ada satu batang yang sudah mulai terkontaminasi jamur fusarium ya teman-teman, mulai terkena. Nah ini udah mulai layu-layu nih. Di sini pangkal batang ini mungkin ada yang sudah membusuk dia, kemungkinan ya teman-teman. Nah ini yang masih kurus-kurus ya teman-teman. Dan ini yang lebih jelas lagi ya seperti ini. Ini yang membuat petani rungkat. Nah kita lihat ini pangkal batangnya nih pasti sudah membusuk. Nah kan sudah membusuk dia. Nah, itu di dalamnya itu ada seperti jamur putih-putih. Mungkin itu yang dinamakan fusarium ya teman-teman. Jamur fusarium. Nah, seperti ini dia penampakannya kulitnya ya teman-teman. Nah, ini batangnya sudah mati seperti ini. Nah, ini kita jalan ke sana. Nah, ini sudah terlihat ini. Mulai dari sini ke atas sana sudah rata seperti ini ya teman-teman. Wah, siapa nggak kepingin tanamannya seperti ini teman-teman. Nah ini sudah sampai ujung sana sudah rata semua. Memang itu faktor dari tanahnya, kondisi tanah ya teman-teman. Ini memang dari barisan yang ujung sana sampai ke sana, mulai lokasi saya berdiri nih ya teman-teman. Mulai dari yang saya berdiri nih, dari yang belakang saya ini ke sana. Nah mungkin terlihat ya, saya males edit videonya, jadi HP kamera saja yang saya putar-putar ya teman-teman seperti ini. Nah ini batas dari saya berdiri nih ke bagian kanan saya ini sudah banyak yang mungkin banyak yang mati ya. Tapi kalau yang ke atas sana, ke belakang saya sana,
batas sini ke atas sana sudah banyak yang bagus itu ya teman-teman. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, banyak yang mungkin tanahnya itu ya teman-teman. Nah, ini dia mulai memasuki kawasan yang asli pertumbuhannya bagus semua, sehat. Nah, ini sampai ujung sana bagus semua nih teman-teman. Kita jalan-jalan di tanaman cabai. Ini cabainya cabai lokal ya teman-teman. Nah, ini saya berdiri, kita bandingkan ya teman-teman. Nah, bisa mungkin terlihat setara ya teman-teman, setara dengan saya tingginya. Ini sampai ke sana begitu semua cabainya, tidak ada neko-neko. Dan ini juga. Nah, hanya saya lah yang mungkin bisa mengungkapkan. Kalau memang 80% vlog-vlog pertanian itu hanya memberikan contoh tanaman yang seperti ini. Jarang mereka yang memberikan contoh tanaman yang rusak ya teman-teman. Hanya di sini saja ya. Oke, kita intip-intip tanamannya seperti ini. Dan ini buahnya ya teman-teman. Buah lokal tapi buahnya banyak. Tidak mengalai cabai-cabai bermerek ya teman-teman. Contohnya Rampati yang di sini terkenal, dan yang lainnya. Ini cabai lokal. Kemarin ada dari ladang sebelah. Kebetulan dilihat pertumbuhannya bagus, kemudian bos saya tergiur untuk menanamnya. Dibelilah buah cabai yang sudah merah, kemudian dikuliti, dan inilah dia hasilnya setelah ditanam ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir mencapai setinggi tiang tomat atau ajok-ajok tomat ya teman-teman. Nah, ini dia. Di daerah teman-teman masing-masing mungkin seberapa tinggi tiang tomat atau ajok-ajok tomat. Karena saya di daerah Tanah Karo, mungkin tiap daerah beda-beda ya teman-teman dalam penyebutan tiang tomat ini. Kalau di sini, nah ini sudah melebihi tinggi dari saya ya teman-teman. Nah, ini di sini akan kita perlihatkan tiang tomatnya itu, dan ini cabainya sudah hampir mencapai puncak tiang tomat ya teman-teman, atau ajok-ajok tomat. Kalau di sini menyebutnya ajok-ajok, kalau di tempat teman-teman lainnya mungkin bisa lain. Nah, ini pertumbuhannya sangat bagus. Ini buahnya ya teman-teman. Untuk video kali ini kita hanya berjalan-jalan saja, melihat-lihat seperti apa tanaman cabai di Tanah Karo ya teman-teman. Ya, contohnya salah satunya ya seperti ini. Dan ini tomatnya sudah mulai habis, tinggal buah-buah pucuk atau buah puncak ya teman-teman. Buah pucuknya, cabainya sudah mulai ada yang merah-merah juga. Ini mantap sekali nih teman-teman. Ini untuk menghasilkan cabai yang seperti ini ya teman-teman. Untuk pemberian makannya kita juga bisa dibilang royal ya teman-teman. Ini di sini terlihat ini membentuk gulutan atau bedengan ya. Nah, lihat ini masih ada sisa-sisa. Nih contohnya sisa-sisa bekas pupuk kandang yang ditaburkan di samping mulsa ya teman-teman. Seperti ini masih ada yang belum tertutup. Dan di sini juga ditaburkan pupuk kimia sintetis untuk membantu memenuhi nutrisi tanaman, hingga hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sehingga hasilnya seperti ini.
Ini sangat memuaskan ya teman. Hasilnya sangat memuaskan, tidak mengecewakan. Ada juga sebagian yang mengecewakan, contohnya yang seperti tadi yang ada terkena jamur fusarium atau layu fusarium ya teman-teman. Nah ini tomatnya ini sampai bawah nih seperti ini semua. Mungkin kalau ada yang komen, ya itu sebagian besar memang iya, pertanian itu mana yang bagus, video-video pertanian itu mana yang bagusnya saja yang diperlihatkan. Kalau di sini memang benar adanya seperti itu. Contohnya saya sendiri juga hanya memperlihatkan yang bagus seperti ini saja. Tapi ada juga nanti video-video yang mungkin memperlihatkan video yang cabainya cukup memprihatinkan. Contohnya video yang kemarin saya upload ya teman-teman. Untuk itu kondisi cabainya cukup memprihatinkan. Kalau ini di tempat kerja saya ini karena diberi perhatian khusus, pemberian makannya juga lumayan, jadi hasilnya akan maksimal, tidak mengecewakan. Ini sudah hampir mencapai tinggi tomatnya teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada bisa juga mendapatkan hasil yang seperti ini dengan satu syarat, yaitu untuk pemberian pupuk dasar atau komposnya tidak tanggung-tanggung ya teman-teman. Ini untuk pupuk dasar komposnya ini bisa dibilang dalam satu karung itu bisa dibilang hanya sepanjang berapa meter nih, 4 meter. Kalau di sini ya teman-teman, contoh ini dari tiang ini ke tiang ini itu kita bikin 2 meter. Kemudian dari tiang yang satu ini ke tiang sana, ini sudah 4 meter ya teman-teman. Jadi 4 meter itu dalam satu karung untuk kompos dasar ya teman-teman semuanya. Kalau untuk pemberian pupuk samping ini atau kompos pemberian makan samping atau kompos ya teman-teman. Nah ini ada juga nih akibat dari cuaca ekstrim. Nih contohnya kena apa ini, busuk batang ya teman-teman semuanya. Kalau untuk pemberian makan samping ini bisa dalam satu karung bisa mencapai 6 meter ya teman-teman semuanya. Kalau untuk penggunaan pupuk kimia sintetis dalam satu genggam mungkin dia hanya bisa dibilang satu genggam itu 3 pohon ini jaraknya. 3 pohon ini bisa sampai ukurannya 45 90, bikinlah 1 meter. Dalam satu genggam pupuk sintetis, kimia sintetis itu 1 meter ya teman-teman semuanya. Hingga hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman semuanya bisa mempraktekannya di daerah masing-masing. Jika ingin mendapatkan hasil yang seperti ini maksimalnya, kita di sini hanya berjalan-jalan dan ada sedikit saran supaya teman-teman semuanya bisa mempraktekannya ya teman-teman semuanya. Nah ini akan saya perlihatkan juga ada yang seperti ini. Inilah yang membuat para petani rungkat ya teman-teman semuanya. Ini salah satu masalah yang cukup fatal ya. Belum tahu di sini cara mengatasinya gimana. Ini entah terjadi apa ini di dasarnya, ini katanya jamur fusarium. Untuk mengatasi jamur fusarium kami masih belum tahu untuk mengatasinya. Memang ini di bagian pangkal batangnya ini terlihat menghitam, juga ada jamur-jamurnya ya teman-teman, hingga batangnya mati seperti ini. Tapi kalau yang lain sangat sehat.
Ini seharusnya juga sangat sehat ya teman-teman semuanya. Tapi akibat terserang penyakit itu tadi hingga terjadinya seperti ini. Nah, ini untuk buahnya cukup lumayan panjang, ini hampir sejengkal saya ini teman-teman. Nah, mencapai 1 jengkal. Dan ini sudah ada yang memerah buahnya. Dan ini yang masih sehat subur. Oke. Mari kita lihat lagi barisan yang sebelahnya. Mungkin hanya di sini saja yang terlihat subur ya teman-teman. Kalau penasaran ini kita lihatkan juga yang sebelah sini. Nah, seperti ini cukup subur sampai sana pertumbuhannya. Ini buahnya kita intip juga nih teman-teman. Buahnya lumayan. Dan putihnya juga banyak ini. Kemungkinan ini nantinya buahnya akan banyak. Karena setiap pucuk ini membawa putik yang lumayan ya. Ini ada juga yang menguning seperti ini faktor cuaca ekstrim. Dan bisa juga penyebabnya perbedaan dosis pestisida yang dibutuhkan antara tanaman tomat dengan cabai ya teman-teman. Karena penggunaan pestisida untuk tomat dosisnya lebih keras, lebih tinggi dibanding untuk cabai, sehingga mengakibatkan seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, kita keliling lagi. Ini bisa jadi nih sampai ke ujung sana nih seperti ini semua. Mari kita kembali lagi melihat yang lainnya. Ini untuk tomatnya ini sudah dilakukan pemotongan pucuk supaya buah pucuknya itu membesar ya teman-teman semuanya. Karena kebanyakan tomat kalau sudah buah pucuk itu mengecil. Jadi dilakukan pemotongan pucuk supaya nutrisinya terfokus ke buah. Nah, kita sudah kembali lagi ke bagian yang tadi yang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Nah, apalagi yang ini teman-teman. Ini ada juga yang kosong, banyak sisip-sisipan. Nah, ini kalau kita jumpai yang seperti ini ya teman-teman semuanya. Ini bukan karena apa, ini hanya karena keracunan pestisida atau kekerasan obat ya teman-teman semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, dosis yang dibutuhkan untuk cabai, pestisida untuk cabai dengan tomat itu berbeda. Karena ini tumpang sari dengan tomat, mungkin cabainya ini terlalu banyak penyemprotannya terhadap cabai ini, sehingga dia keracunan seperti ini atau kekerasan obat ya teman-teman semuanya. Nah, ini kita lihat yang bagian sini. Ini ada seekor anjing piaraan di sini. Nah, ini sukanya bersembunyi di bawah cabai seperti ini. Nah, ini bagian sini aja nih teman-teman yang rusak. Bagian atas sana sudah bagus semua ini. Kita keliling lagi. Ini sebelah kanan saya juga mantap pertumbuhannya, dan yang sebelah kirinya. Nah, ini terlihat sudah makin ke atas kita semakin pertumbuhannya semakin bagus. Padahal kita mempersiapkan dasarnya semua sama rata, tapi mungkin faktor kondisi tanah yang berbeda yang mengakibatkan seperti ini, kejadian seperti ini ya teman-teman semuanya.
Nah, ini sudah terlihat sampai sana, ini sudah bagus semua. Oke, mungkin daripada video saya kepanjangan, saya akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.